Oke, assalamualaikum, sampurasun, wilujeng wengi ke sahabat-sahabat Facebook di kota Sukabumi, di atanapi di mana we ayananya. Utamina ke AA Dewa, Bapak Daniel Sukaleho ya, yang senantiasa manco ya, manco ngadengukeun abdi naon ya, ngadongeng lah ya mainnya elek ya. Sata acan dilajengkeun insyaallah dina wengi ieu saya akan mengupas atanapi ngabahas ya sekelumit tentang sistem sosial Sunda kuno ya. Kenapa saya malam ini ingin mengupas tentang Sunda kuno ya, sistem sosialnya, karena pada tanggal 19 Agustus saya di wawancara panginten aya salah sawios patarosan anu nyembatkeun seperti apakah jejak masa lalu Sukabumi ya, salah satunya. Insya Allah nanti kita akan bahas sekelumit saja ya, tanapi upami garis badagna weda abdi sanes ahli nanya ngan panginten aya naon ya, aya sedikit pengetahuan ya yang mesti kita ketahui sama-sama dan kita diskusikan tentang sistem sosial Sunda. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih teman-teman dekat saya yang hebat-hebat ya, Kang Ipei, kemudian Kang Jiweng. Kang Ipei itu aya duanya, aya Ipei anu di Santiong linggihna, aya hiji deui Kang Ipei anu linggihna di Tipar. Salajengna Kang Haji Ipong ya. Haji Ipong ini pemilik Rapli motor ya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin membeli atau menjual ya, menjual mobil, silakan Anda bisa menghubungi Bapak Haji Ipong di mana itu, di Nyomplong ya, ke bawah lah sedikit itu ada agung pisan ya nanon teh serumna ketinggali lah di serumna banyak mobil ya. Kemudian ke Ibu Irma juga, Bu Dian ya, Ibu Flo, Teh Rina ya. Jangan lupa ya, besok untuk alumni SMA 1 angkatan 98 ada lagi kegiatan Jumat Berkah di SMA 1 Kota Sukabumi. Kita akan membagikan, kebetulan untuk besok itu menggunakan sistem voucher ya. Jadi siswa-siswi ya itu dibekali oleh voucher, kemudian nanti tinggal ditukar di kantin sekolah supaya ada aktivitas lah di kantin sekolah. Begitu ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Begini ya, jadi sistem sosial Sunda atau sistem sosial di kota Sukabumi di masa lalu itu tidak akan jauh berbeda dengan sistem sosial yang dianut oleh masyarakat Sunda secara umum ya. Nah, di kita kan ada yang disebut dengan alam ya. Nah, kata alam ini sebetulnya merupakan disebut nate dicanaknya tina kecap alam tina bahasa Arabnya meletakkan dina Al-Fatihah ayat kedua ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alam ini upami ditingali karena struktur kata ini merupakan bukti atanapi citra atau imaji pengetahuan Allah ya. Jadi adanya alam ini, ayana langit, ayana bumi, adanya bintang, planet, adanya tumbuh-tumbuhan dan adanya manusia ini adalah bukti bahwa
kita ini memang diciptakan atas maha mengetahuinya Allah atau pengetahuan Allah ya. Itu alam. Pami di Sunda aya nu disebut buana ya. Sebetulnya buana juga merupakan adopsinya tina bahasa Sanskerta. Buana itu sama dengan alam ya. Artinya sesuatu yang sangat besar, bisa disebut jagat lah. Udah jagat ditambah dengan raya ya, geus mah ageng ditambahan ku ageng gitu. Jadi memang alam ini sampai saat ini oleh ahli-ahli fisika dan astronomi pun belum diketahui di mana ujungnya gitu ya alam teh. Saking luasnya, dan memang beginilah Allah kalau menciptakan sesuatu, jadi hente kapalang ya. Allah itu kan kalau menciptakan sesuatu hente kapalang ya. Mungkin beda jeung manusia ya. Manusia itu kalau membuat sesuatu biasanya ada tahapan-tahapannya ya, dan ketika Tuhan yang menciptakan itu pasti mual kapalang ya. Bahkan alam yang luas ini sampai saat ini memang belum kita ketahui di mana ujungnya. Nah, ini tentang alam atau buana ya. Nah, kondisi alam atau napi alam ini, buana ini ternyata akan mempengaruhi kepada sistem sosial masyarakat Sunda di masa lalu ya. Nah, ada kan di konsep Kasundan itu ada jagat alit, jagat ageng kan, jagat gede. Jagat gede ini ya alam ini. Kemudian jagat alit adalah manusia kita. Artinya di dalam diri kita ini memang mengandung unsur-unsur yang ada di alam begitu. Jadi alam yang sangat besar ini ternyata upami ditingali di teuleman mah diwakili juga oleh jagat alit, yaitu manusia. Nah, kemudian jagat alit ini membentuk sistem sosial. Nah, makin membentuk sistem sosial itu memang sudah alamiah, karena manusia memang makhluk sosial, makhluk yang memang tidak bisa hidup tanpa ada orang lain gitu. Saya misalkan tidak bisa disebut eksisnya upami tidak ada kalian gitu kan. Kalian pun tidak akan eksis kalau tidak ada kita. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di Sunda ini ada yang namanya Tritangtu ya, di alam ini Tritangtu. Jadi sistem sosial Sunda kuno itu menganut yang namanya Tritangtu. Ada 3 komponen penting ya dalam Tritangtu ini, yaitu Resi, Ratu, dan Rama ya. Ketiga-tiganya itu saling mendukung, membentuk suatu lapisan yang memang masing-masing memiliki peran dan fungsinya, tetapi memiliki tupoksinya. Tiasa misalkan ya, yang namanya Resi itu yang ada di posisi paling atas itu pindah ke yang sebelah kanan misalkan, itu nggak bisa ya. Jadi yang namanya Resi itu dia tetap akan ada di lapisan paling dalam ya. Nah, kenapa masyarakat Sunda kuno itu membentuk atau membangun sistem sosialnya ini dengan tiga unsur ini? Yang pertama ya, kita melihat bahwa nenek moyang kita atau leluhur kita memang manusia-manusia yang cukup memiliki pengalaman spiritual cukup tinggi ya. Apa sebab? Karena mereka tinggal di alam yang memang sudah disiapkan oleh Allah ini dengan berbagai macam perangkat piranti ya. Alam Sunda mungkin sangat hebat ya. Saya bukannya mengedepankan sikap Caupini sebagai orang Sunda ya, karena faktanya memang demikian bahwa Sukabumi saja sampai tahun 90-an ke bawah disebut sebagai kulkas gedenya, saking adem, dingin, sejuk ya, itu Sukabumi. Nah, biasanya ketika manusia yang meninggali atau mendiami tempat yang sejuk, yang dingin, atau yang hawana teh panasnya, itu akan lebih banyak melakukan sikap
kontemplatif. Kontemplatif teh upami bahasa Sunda nama merenungi alam ya, merenungi kehidupan. Nah itu begitu ya, makanya sistem sosial di masyarakat Sunda kuno itu yang menentukan apakah si A ini mesti menempati posisi resi, posisi ratu atau posisi rama itu bukan dengan apa-apa, tapi dengan ilmu yang dimilikinya. Nah jadi semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh hiji jalminya, maka dia akan menempati lapisan yang paling atas atau yang paling dalam nih. Kalau di dalam upami di non nganggo semacam lingkaran mah, dia akan menempati posisi yang paling dalam. Jadi semakin tinggi ilmu yang dimiliki, maka dia akan menempati posisi yang lebih tinggi. Nah itu di Sunda kuno ya. Dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki, maka ada kecenderungan orang itu tidak akan terlalu melekat dengan hal-hal yang sifatnya materialis ya. Misalnya yang materialis itu kebendaan ya, kepemilikan, properti, uang misalnya kalau saat ini ya. Nah itu manusia-manusia linuhung di masa lalu ya, yang menempati posisi resi itu dia tidak akan melekat dengan hal-hal semua itu. Artinya begini, yang namanya resi itu, yang namanya hamaha guru ya, itu fokus membina umat, membina masyarakat supaya si masyarakat itu memiliki pengetahuan, memiliki kaweruh atau pangaweruh. Nah jadi sekali lagi, semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan menempati posisi yang paling tinggi. Dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan memilih hidup sederhana, memilih hidup tidak terlalu melekat karena hal-hal anu sifatnya upami ayeuna mah disebutna itu duniawi nya, tidak matre nya, henteu pundungan ya, moal pundungan, moal aya istilah teu kabagian kue nya. Gitu tah. Mungkin beda dengan saat ini ya. Kalau saat ini mungkin teu kapasihan kue jemdut ya, teu kapasihan naon teh jatah pundung ya. Apa sebab? Karena dulu mah ya, sistem sosial dulu meneguhkan atau menetapkan manusia yang ada di tingkat paling tinggi itu manusia yang memiliki ilmu pangaweruh. Bahasa ini nama sakti lahnya. Nah tugasnya itu satu ya. Tugasnya itu satu, yaitu membawa umat atanapi menyebarkan pengetahuan kaweruh ya kepada manusia, kepada masyarakat. Tidak ada yang lain. Nah mungkin kalau saat ini posisi resi ini ditempati oleh ulama ya, tokoh agama, pendeta bisa ya, wiku, dan tokoh-tokoh agama lainnya lah. Nah kalau dulu kan disebutnya resi ya. Nah makanya sistem sosial paling tinggi itu ditempati oleh resi, karena dia memiliki pengetahuan yang cukup tinggi. Dan sekali lagi, semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menempati posisi yang paling tinggi. Mungkin akan berbeda jika dibandingkan dengan saat ini ya. Apalagi di dunia kapitalis ya. Kalau di dunia kapitalis kan kelas sosial yang paling tinggi itu pasti ditempati oleh pemodal atau pemilik modal atau pemilik properti yang sangat banyak ya. Nah kalau dulu bukan. Kalau dulu itu sistem sosial Sunda kuno menempatkan manusia yang paling tinggi itu, kelas sosial yang paling tinggi ditempati oleh manusia yang memang memiliki pengetahuan sangat tinggi. Nah kemudian untuk masalah-masalah politik ya, untuk masalah-masalah kekuasaan itu ditempati oleh atau ada di wilayah ratu ya, wilayah keratuan. Itulah yang mengurus masalah-masalah kekuasaan, masalah-masalah politik ya. Ya kalau saat ini kan
keratuan ini identiknya dengan eksekutif ya, dengan eksekutif. Nah, ratu ataupun pihak yang mengurus masalah kekuasaan itu tidak dibolehkan ya menyebarkan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan keagamaan. Apa sebab? Karena ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan keagamaan ini ada di wilayah resi ya. Ada di wilayah resi. Artinya begini, politisi mah uruskannya politik. Nah, begitulah. Politisi mah uruskannya kekuasaan. Nah, begitu ya kalau di sistem sosial Sunda kuno. Tugasnya ngaping masyarakat supaya hidupnya tertib, supaya muncul yang namanya apa? Social order ya, ketertataan sosial, keteraturan sosial. Maka di sini peran ratu atau peran pihak kerajaan itu membuat regulasi yang memang akan menenteramkan umat, menenteramkan masyarakat ya, menenteramkan kehidupan sosial. Misal begini, ada regulasi yang bagus nih, ketika misalnya saya sebagai pedagang ya, maka saya tidak dibolehkan membahas hal-hal yang ada di luar masalah perdagangan atau ekonomi. Itu ya. Artinya begini, tukang dagang punten ya, tukang dagang misalkan ya, tuh ngabahas politiknya. Zaman dulu mah ada anu tugas ngabahas politik, kekuasaan itu ada di wilayah ratu ya. Ada di wilayah kerajaan, ada di wilayah yang kedua. Nah, kalau pedagang ya bahas aja pedagang. Kumaha ya ningkatkeun supaya si konsumen itu bisa lebih loba lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian kumaha ya cara meningkatkan keuntungan. Nah, di wilayah ini, di wilayah pedagang, di wilayah petani ya, di wilayah-wilayah partikular itu dibolehkan masyarakat itu ngalah keuntungan anu saageng-agengna. Ngalah keuntungan anu saageng-agengna dibolehkan itu. Menjadi manusia paling kaya pun dibolehkan. Itu di wilayah pedagang, di wilayah petani, atau di wilayah profesi-profesi lainnya. Nah, untuk di wilayah resi dan di wilayah ratu ya, di wilayah tokoh agama dengan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan itu tidak dibolehkan di zaman dulu itu. Apa sebab? Ya sangat logis sekali ya, ketika misalnya tokoh agama masih incikibung karena masalah-masalah duniawi atau masalah-masalah yang ada hubungannya dengan finansial. Dalam sebuah pertanyaan mungkin bisa ditanyakan, naonnya tugas kamu kan mestinya ngurus umat supaya umat itu mengetahui, mengenal Tuhannya lah dalam garis besarnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa wilayah-wilayah yang ada di wilayah resi dengan ratu ini tidak dibolehkan memperkaya diri ya. Komo leuwih mengedepankan ego ya. Ego itu kahayang sorangan ya. Kehendak pribadi itu tidak dibolehkan, atau hanya memihak kepada satu kelompok, atau hanya memihak kepada kelompok-kelompok yang memang primordial, artinya memiliki kedekatan dengan si A, si B ya. Itu tidak dibetulkan di sistem sosial Sunda kuno. Nah, kemudian untuk skala atau buana yang lebih besar itu ada yang disebut dengan wilayah atau ranah rama ya. Ini lebih luas lagi skupnya masyarakat. Nah, di sini muncullah yang namanya sistem kelas. Dan sistem kelas ini sebetulnya bukan masalah enggal ya, dari zaman bahula lagi memang sudah ada ya yang namanya klasifikasi dan stratifikasi sosial mah. Dan garis besarnya di Sunda kuno itu memang seperti ini. Ada wilayah-wilayah yang memang
Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan menempati posisi yang tinggi di masyarakat, yaitu tokoh agama atau yang disebut dengan resi. Kemudian untuk bidang-bidang politik itu diurus oleh ratu ya, atau upami dina kasta di India mah yang ada yang namanya kesatria lah. Nah, untuk masalah-masalah yang hubungannya dengan sosial yang skupnya lebih agengnya itu diasuh oleh Rama. Makanya di masyarakat itu sampai saat ini pun itu ada yang namanya inohong ya, tokoh. Ada tokoh-tokoh masyarakat, ada inohong, kemudian ayah pupuhu-pupuhunya. Nah, itu adalah salah satu peninggalan sistem sosial Sunda kuno. Nah, sebetulnya sampai saat ini sistem sosial yang pernah digunakan atau dipakai di masyarakat Sunda kuno sampai saat ini Bu sebetulnya masih digunakan ya. Cuman karena mungkin ada miskonsepsi, artinya kalau dulu kan kelas sosial itu ditempati oleh manusia yang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmu, semakin tidak membutuhkan atau semakin jauh melekat dengan hal-hal yang materialistis ya, maka itu akan menempati status sosial yang paling tinggi. Yang namanya tokoh agama itu tugas dan fungsi yang ngebahas agama, mengajak manusia mengenal Tuhannya, tidak dibetulkan ya atau tidak dibenarkan tokoh agama di masa lalu itu membahas sesuatu selain itu, karena memang sudah cukup ya, dan sudah qanaah ya. Kemudian sudah juhud ya, juhud itu kan sangat sederhana sekali, qanaah itu sangat cukup. Nah, makanya pantas kalau orang-orang seperti itu ya oleh masyarakat Sunda kuno dulu ditempatkan atau diposisikan pada sistem sosial yang paling tinggi ya, kelas sosial yang paling tinggi, dan itu sangat dihormati. Saya masih ingat ya, ketika kecil itu ada tokoh agama di kampung saya dan itu sangat disegani. Kenapa sangat disegani? Ternyata bukan karena, mohon maaf ya, tokoh itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik atau apapun. Ternyata memang karena keilmuan yang dimiliki oleh tokoh agama itu memang sangat mumpuni. Makanya saya tuh segan sekali ya. Bahkan bukan saya, semua itu segan kepada tokoh agama yang ada di kampung saya saat itu, karena ilmu yang dimiliki memang cukup tinggi ya. Bukan hanya karena dia misalkan dekat dengan si A, dekat, bukan ya. Jadi dengan keilmuan yang dimilikinya, maka di dalam sistem sosial Sunda kuno itu akan menempati wilayah resi. Sekali lagi, wilayah resi ini di dalam sistem sosial Sunda kuno tidak dibolehkan mengatur hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Tugas pentingnya mengajak manusia supaya mengenal Tuhannya gitu. Kemudian untuk wilayah politik, kekuasaan itu dipegang oleh ratu ya. Itu yang membahas masalah-masalah politik, masalah-masalah kekuasaan, mulai nama mungkin masalah-masalah strategi dan pemenangan ya. Itu ada di wilayah keratuan, tidak boleh dicampur aduk. Nah, kalau dicampur aduk di dalam sistem sosial Sunda kuno ya, pasti itu akan terjadi yang namanya social disorder. Nah, kemudian untuk wilayah yang skup yang lebih luas, untuk pengetahuan umum, sosial, itu ada di wilayah Rama ya. Di wilayah Rama itu ini nih, saya sembunyikan dulu ya. Nah, di wilayah Rama ini hal-hal yang ada kaitannya dengan pelayanan, kemudian dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan, bagaimana mengelola alam ini, bagaimana ngamumule tradisi, kumaha ngajaga jeung ngarawat alam dunia ya, itu ada di wilayah Rama. Skupnya lebih luas. Nah, ini sekelumit tentang Tritangtu Buana ya, yang ada di masyarakat Sunda sebagai salah satu pijakan sistem sosial kita. Saat ini mungkin sistem sosial yang ada di kita, karena memang yang namanya budaya
dan tradisi ini sifatnya memang cair, itu sudah pagalo ya. Pagalo teh ya ngahijinya. Cuman masalah yang kita lihat saat ini, sistem sosial yang tiga ini tetap dijalankan atau digunakan ya. Misalnya di dalam sistem kekuasaan kan ada yang namanya trias politika ya, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Kemudian bahkan di dalam sistem kepercayaan yang dianut pun itu kita sering melihat ada segitiga atau triangle ya. Yang paling tinggi tentu saja adalah dia yang maha tinggi ya. Kemudian di sini ada kenabian atau kerasulan, di sini ada pembawa wahyu ya, atau malaikat ya. Kemudian di dalam keyakinan lain ada yang namanya Trinitas, Tritunggal, Trimurti ya. Dan sekali lagi bahwa sistem sosial yang dibangun atau yang dibuat oleh masyarakat Sunda kuno ini sampai saat ini memang diwariskan kepada kita. Kita misalkan melihat kan tokoh-tokoh agama sampai saat ini masih ada ya. Kemudian tokoh-tokoh politik juga ada. Kemudian di setiap kampung, di setiap wilayah itu ada pupuhu inohong atau yang dituakan, itu tetap ada. Tinggal kita mungkin bagaimana mengembalikan kembali sistem sosial Sunda kuno atau sistem sosial masyarakat Sunda yang memang linuhung ini ke kita saat ini, ke dalam kehidupan kita saat ini. Karena sistem sosial yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita memang cukup tangguh, kemudian cukup tahan uji ya, teruji lah inti nama. Akan berbeda dengan misalkan sistem sosial yang kita bangun saat ini, biasanya selalu rentan. Nah, hal pentingnya karena sistem sosial di masa lalu itu, di zaman kuno ya, di Sunda kuno itu dibangun oleh itu tuh maharsi ya, atau napi dibangun oleh tokoh agama yang memang syarat dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Mungkin bahasa ini mah saya katakan sakti ya. Syarat dengan keilmuan, syarat dengan pengawar, itu yang menjadikan masyarakat Sunda kuno itu tertata dengan rapi. Makanya kita mesti atau patut bangga ya, nenek moyang kita itu utamanya Sunda tidak larut dalam konflik berkepanjangan. Saya membaca sejarah Sunda ya, jarang sekali terjadi yang namanya konflik, karena segala sesuatu memang mesti diselesaikan dan bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang ada di lapisan paling atas itu yang memiliki ilmu pengetahuan. Mungkin akan berbeda dengan saat ini ya. Kita melihat bahwa hampir setiap waktu, setiap saat, ketika misalkan di ranah nyata, di dunia nyata kita tidak melakukan konflik itu malah pindah ke dunianya maya ya. Hanya karena beda pilihan wehnya, pas saya akan di dunia maya mah. Itu sebetulnya hal yang tidak diharapkan oleh leluhur Sunda ya, sangat tidak diharapkan oleh leluhur Sunda. Anak cucuna larut dalam konflik, ente di dunia maya, dunia nyata kan pindah ya ke dunia maya ya, seri sebutan. Bahkan melakukan ad hominem ya. Ad hominem itu menghina manusia, mengatasnamakan pengetahuan ya, padahal menghina itu. Jadi ad hominem ya. Kemudian bullying ya, atau napi merundung, itu hal yang biasa saat ini dilakukan. Dan kita sangat khawatir sekali ya ketika misalnya konflik di dunia maya ini pindah ke dunia nyata. Yang terjadi justru adalah hal yang tidak diinginkan oleh nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita itu membangun sistem ini, salah satu tujuannya itu supaya kehidupan kita memang tertata.